Pak Rahmat, saya ingin bertanya pada Anda, apa yang kemudian Bawaslu lihat dari apa yang kita lihat belakangan ini? Ada marak kemudian disampaikan Timnas 01 misalnya ada dugaan algoritma dalam Sirekap, lalu kemudian marak di media sosial ada penggelembungan angka, lalu kemudian ada tadi ditemukan misalnya penggelembungan angka ada beberapa yang 01, 02, 03 tapi mayoritas kemudian dikatakan banyak menguntungkan 02. Tentu semua itu harus dibuktikan nanti di Bawaslu dan juga di Bentar, Mahkamah boleh Konstitusi. nggak minta ralat dulu dia bahwa KPU itu lembaga negara? Enggak, biar rakyat tahu bahwa KPU itu lembaga negara. Nanti saya berikan kesempatan. Saya ingin ke Pak Rahmat Bagja dulu, silakan. Apa yang Bawaslu lihat soal ini? Pertama kita harus kembali dulu, Sirekap adalah alat bantu. Ini kesepakatan di Komisi 2 pada saat pembahasan PKPU tentang pungut hitung. Kemudian karena Sirekap alat bantu, kami sudah menyadari dari awal, pembahasan di awal, dan KPU yakin bahwa alat bantu ini bisa kemudian menjelaskan kepada publik tentang beberapa banyak hal ya. Nah, di awal-awal mungkin ini hampir sama dengan Situng. Situng tahun 2019 pasti teman-teman juga masih ingat. Bang Adian juga pasti tahu. Nah, Situng yang diupload adalah C sertifikat. C sertifikat itu adalah C plano yang kemudian disalin di C sertifikat. Sekarang yang diupload di Sirekap adalah C hasil. C hasil itu C planonya yang itu harus masuk upload. Sehingga kemudian uploadnya gimana? Teman-teman KPPS itu biasanya memfoto, nah foto itulah yang kemudian dikonversi menjadi angka. Pakai software yang namanya OCR tadi. Ya. Nah itulah teman-teman KPU sudah menjelaskan, saya jadi juru bicara KPU nanti lama-lama. Jadi hal itulah yang kemudian harus dilihat. Nah kemudian kalau misalnya cara penulisannya salah dalam C hasil itu salah, misalnya angkanya tidak jelas, maka pembacaan Sirekap pun bermasalah. Namun patut kiranya yang agak bagusnya, adalah C hasilnya itu diupload. Ini yang kemudian menjadi pegangan semua peserta pemilu seharusnya. Tapi sebenarnya saya mau tanya dulu, ada masalah nggak sih dengan penghitungan ini? Kan ada manual, ada Sirekap. Yang manual nggak ada masalah, tapi Sirekap ada masalah. Yang manual sekarang lagi berjalan. Dan nggak ada masalah itu? Nggak ada masalah, belum ada masalah. Yang masalah Sirekap itu karena salah baca data. Yang patut manual ini sekarang di tingkat kecamatan. Ya. Nah, di tingkat dan kecamatan. itu masalah, makanya dihentikan. Enggak, kami tidak setuju itu masalah. Jika dihentikan manual, maka akan ini ada apa penghentian manual? Justru itu makanya di banyak kecamatan itu tanggal 20 sampai tanggal 20 itu dihentikan. Tanggal banyak 19 sekali. ya. Tanggal 19 dihentikan. Kenapa tanggal dihentikan? 20 ya. Ya. Itu ada kan? Ada di beberapa kecamatan, di beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah yang kami tahu. Enggak dong, Kabupaten Bogor juga ada. Banyak sekali. Oke. Ya. Kenapa dihentikan kalau tidak ada masalah? Ya, memang artinya penghentian itu karena ada masalah. Yang masalah ini, nah kami sudah sampaikan kepada teman-teman KPU, seharusnya ketika C hasil itu masuk kepada kecamatan, di gudang logistik kecamatan, dan kemudian dihitung di kecamatan, maka seharusnya tidak ada masalah, harus dilanjut terus. Makanya rekomendasi kami lanjut terus kepada teman-teman KPU. Kalau tidak ada misalnya ada plano hilang dan yang lain hilang, baru jadi masalah. Tapi kalau tidak hilang, lanjut terus. Tapi tadi pertanyaannya Bung Adian, kenapa dihentikan di beberapa tempat tadi tanggal 19 dan 20? Di banyak tempat. Kami yang jelas sudah menyampaikan saran perbaikan kepada teman KPU untuk lanjutkan. Khususnya karena tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah. Bawaslu menemukan di lapangan tidak ada masalah. Iya. Tidak ada masalah. Karena ada situasi aneh. Yang bermasalah Sirekap, yang dihentikan kenapa ini kecamatan. Ya. Apa hubungannya? Nggak ada. Karena tadi disebutkan Bawaslu dikatakan tidak ada masalah, maka lanjutkan aja. Ya, sebentar. Lalu rakyat mencari jawaban. Ke siapa? Ke negara. Nggak ketemu. Boleh nggak mereka membuat jawaban sendiri? Sama seperti yang Bung Rocky bilang tadi. Karena tidak ada jawaban dari Jimli Asidik. Oke, boleh nggak dia mencari jawabannya sendiri sebagai rakyat pembayar pajak? Boleh. Nggak boleh kemudian dituduh fitnah, hoax dan sebagainya. Ketika negara gagal memberikan jawaban pada rakyat, rakyat berhak mencari jawabannya sendiri. Sudah itu hukumnya. Sama seperti ini. Boleh nggak kemudian rakyat berpikir ada partai lain yang akan diuntungkan dalam situasi ini sehingga di stop penghitungan di kecamatan walaupun tidak relevansinya dan Sirekap nggak ada.
Yang dihentikan seharusnya penayangan konversi dari Betul. gambar kepada angka. Nah, karena itu bermasalah. Nah, ini harus dijelaskan teman KPU, tapi saya terpaksa jelaskan. Yang diedit, yang bisa diedit oleh KPPS hanya pilek. Ini harus dijelaskan. Yang diedit hanya pilek. Pilpres itu hanya bisa diedit oleh KPU Kabupaten Kota. Jika kemudian ya salah masuk gambar, konversi gambar ke angka bermasalah, yang mengedit hanya KPU Kabupaten Kota untuk Pilpres. Nah, itu perlu ditanyakan juga pada teman KPU, kenapa seperti itu treatmentnya. Nah, itu yang ditanyakan oleh KPU dan sampai sekarang Untuk pileg, untuk Pilpres. enggak yang kecamatan. Untuk Pilpres itu edit KPPS itu tidak bisa mengedit. Kan ada video beredar nih, ini nggak bisa diedit nih Pilpres. Kenapa KPPS nggak bisa mengedit? Karena seperti itu sistemnya. Memang aplikasinya Tapi nggak bisa kalau ngedit pileg memang. bisa. Ya, yang pileg bisa. Iya. Pileg bisa. Enggak, gini. Ada penghentian penghitungan di sekian banyak tempat. Padahal nggak ada masalah. Yang bermasalah tidak dihentikan sirekapnya, oke? Yang tidak bermasalah dihentikan, oke? Masuk ceritanya bahwa itu bisa diedit hanya untuk pileg. Rakyat bingung ada apa? Lalu rakyat bertanya, jangan-jangan ada partai yang tidak lolos parliament threshold sedang dilayani sedemikian rupa melalui cara-cara seperti ini. Boleh nggak rakyat berpikir begitu? Boleh nggak saya menduga begitu? Boleh nggak Rocky menduga begitu? Boleh ketika negara gagal memberikan jawaban. Ya, ini saya tahu maksud Anda. Yang tipis untuk mendapatkan parliamentary threshold adalah PSI. Anda mau mengatakan itu kan? Mau Oke, kalau Anda mau mengatakan, saya mengatakan. Tapi gini, tidak Pak, itu terucap, ada jadi tudingan seperti itu. Tidak punya aspek pidana. Nih, Bang Aiman, saya bisa jelaskan sedikit. Enggak, sebentar, saya mau tanya dulu karena ini bahaya sekali kalau seandainya tidak dijawab. Saya mau nyatakan bahwa kalau seandainya tadi Bung Adian katakan seperti itu, ini jadi masyarakat berpikir kemana-mana. Bawaslu penilaiannya seperti apa? Bahwa dihentikan yang tidak masalah, tapi pileg bisa diedit. Nah itu kan harus dijelaskan jadi supaya nggak sistem kemana-mana. di awal ini sistem di awal di penghitungannya pada saat hari H semuanya KPPS itu bisa mengedit kecuali Pilpres. Kecuali Pilpres. Ini sistemnya seperti itu. Ya pertanyaan tadi kenapa dihentikan? Padahal Enggak, yang dihentikan itu Bawaslu Ya. Bawaslu itu merekomendasikan untuk menghentikan dulu sirekap yang konversi antara angka dari gambar ke angka yang bermasalah yang ada 80.000, 800.000, tiba-tiba ada 3 juta. Rekomendasi Bawaslu hentikan sirekap. Hentikan yang sirekap penayangan bukan manualnya nggak dihentikan. manual nggak boleh. Meskipun faktanya kan kita tahu sekarang manualnya Nah, juga dihentikan. pertanyaannya akhirnya kami menanyakan kepada KPU dan sampai sekarang belum dijawab. Tiba-tiba ada apa ya? Beredar di teman-teman KPU Kabupaten Kota bahwa akan ada penghentian skorsing sementara manual rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 19. Kami, suratnya nggak ada. Kalau suratnya tidak ada, lanjut terus. Jalan terus. Karena jadwalnya sudah terjadwal yang namanya pemilu Meskipun itu sudah disampaikan oleh Ketua KPU Pusat. Oleh konferensi pers bahwa dihentikan di beberapa, betul? Oh, nggak tahu saya. Manual, betul Bung Adian? Nggak ada. Kalau nggak salah nggak ada. Dibantah. Ya dihentikan. Memang Adik saya camat di Tangerang dan dia bilang sama saya hari Minggu itu proses perhitungan dihentikan. Manual ya? Ya. Manual. Iya, itu kan banyak tempat. sampai hari Makanya Selasa, harus hari pakai Selasa. surat, yang namanya itu harus pakai surat. Makanya kami tanyakan. Nah, kemudian muncullah surat di beberapa kabupaten kota untuk menghentikan menskors tanggal 19, mulai lagi tanggal 20. Kami sampaikan sepanjang tidak ada masalah ke tempat-tempat Bawaslu Kabupaten Kota, lanjut terus penghitungan rekapitulasi. Kenapa? Karena kalau berhenti ada apa pertanyaannya. Nah, itu yang kemudian akan jadi persoalan nanti ke depan. Oleh sebab itu kami merekomendasikan kepada teman-teman melakukan saran perbaikan ke teman KPU untuk tetap melanjutkan rekapitulasi berjenjang ini.